Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fid din, a'azzakumullah, para pemirsa dan mendengar roja yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang memberikan nikmatan kepada kita hingga tidak dapat kita menghitung-hitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita SAW serta para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian mari kita selalu memanjatkan doa kita buat negeri kita, buat para pemimpinnya agar mereka Allah perbaiki, dan juga buat kita sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum kecuali apabila mereka merubahnya dari diri mereka masing-masing. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana kita masih di bab ke-6, bab adab qiraah, di pasal yang ke-42. Pasal ke-42 berkata al-Imam, "Idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsihi." Seseorang apabila dia sedang salat sendiri, maka dia boleh sujud karena mendengar bacaannya sendiri. Falau taraka sujud tilawah wa raka'a tsumma arada ayasjud lit tilawah lam yajzi. Kalau seseorang meninggalkan sujud tilawah ketika dia salat sendirian, dia tidak sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah. Wa raka'a, lalu dia ruku. Summa arada ayasjud lit tilawah. Kemudian ketika dia sedang ruku, dia baru ingat tadi dia lewat ayat sajadah, sehingga dia ingin melakukan sujud tilawah, lam yujzi. Maka kata al-Imam tidak boleh. Fa in fa'ala ma'al ilm batalat salatuhu. Kalau dia melakukannya padahal dia sudah tahu, maka batal salatnya. Ya, ini pendapat al-Imam An-Nawawi. Ya. Namun tidak berdasarkan kepada hadis, ya, atau tidak berdasarkan kepada hujjah. Hujjah yang menunjukkan bahwa orang yang melakukannya itu bisa batal. Fa in kana qad hawa ila ruku', kalau orang itu dia hendak ruku walam yasil ila haddir raki'in, namun belum sampai batas orang-orang yang ruku, jaza yasjuda lit tilawah, maka dia boleh, ya, menggantinya dengan sujud tilawah. Walau hawa li sujud tilawah tsumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam jaz. Demikian pula kalau seseorang hendak sujud tilawah kemudian dia tidak jadi dan kembali lagi berdiri, itu pun hukumnya boleh.
Nah, ini keadaan orang yang akan sujud tilawah dalam keadaan dia ragu-ragu. Amma idza asghal munfarid bis salat li qiraati qari fi salat atau ghairiha. Adapun seorang yang sedang salat sendiri lalu dia mendengarkan qiraah seorang qari yang sedang sholat yang lainnya, atau dalam keadaan tidak sholat. Jadi ada orang sholat, ketika dia sedang sholat, lalu dia mendengar bacaan sholat orang lain, atau mendengar orang sedang membaca Al-Quran. Dan yang dibaca itu ternyata melewati ayat sajadah. Bagaimana hukum yang mendengarnya? Karena dia sedang sholat sendiri tapi mendengar. Fala yajuz lahu ayasjud. Maka dia tidak boleh sujud. Walaupun dia mendengar orang membaca ayat sajadah. Walau sajada ma'al ilm batalat salatuhu. Kalau dia sujud padahal dia sudah tahu, maka batal pula salatnya. Ya, ini pun sesuatu yang sangat gharib ya. Mungkin ada ya, tetapi ya tidak sampai sejauh ini. Artinya ada orang yang sedang sholat, harusnya dia sibuk dengan bacaan sholatnya sendiri. Ya. Bukan sibuk mendengar bacaan orang lain atau orang yang sedang membaca Al-Quran di dekatnya seharusnya mengerti ya apabila dia di sampingnya ada orang yang sedang sholat. Ya. Kayaknya ini sesuatu yang jarang terjadi. Namun Al-Imam menyebutkannya untuk memberikan hukum. Dan lagi-lagi beliau mengatakan batalat sholatuhu, ya, batal sholatnya. Ya. Amal musalli fi jamaah, adapun orang yang salat berjamaah, fa in kana imaman fa huwa kal munfarid. Kalau imam maka dia sama seperti orang yang salat sendiri. Beda dengan makmum. Makmum dia harus mengikuti imam. Jadi hukum-hukumnya sama dengan seperti orang yang sholat sendiri. Apabila dia membaca ayat sajadah, maka dia boleh sujud atau dia tidak. Terserah dia mau sujud atau tidak. Wa idza sajada al-imam li tilawati nafsihi, apabila imam itu membaca ayat sajadah, wajib al-ma'mum ayasjuda ma'ah. Maka bagi seorang makmum dia wajib mengikuti sujudnya imam. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. yakni diikuti imam dalam gerakan-gerakan sholat yang ada baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau yang wajib maka harus diikuti dengan sempurna. Kalau yang sunnah maka tidak mengapa dia kalau tidak mengikutinya. Apalagi yang bukan sunnah, ya. Nah, dalam keadaan imam membaca ayat as-sajadah lalu dia sujud, maka ini termasuk yang sunnah. Maka si makmum harus mengikutinya. Karena dia dalam keadaan sholat mengikuti imam. Fa illam yaf'al batalat salatuhu.
Kalau tidak melakukannya makmum, maka batal sholatnya. Nah, ini Imam An-Nawawi kembali mengatakan batal sholat orang yang tidak sujud tilawah bersama imamnya. Ya. Namun tidak ada dalil ya, yang beliau tujukan. Karena bisa jadi ada orang yang belum tahu dia ya, tentang hukum sujud tilawah ini. Tiba-tiba imam sujud, dia diam saja. Ya. Lalu imam sampai berdiri, dia kemudian masih mengikuti sholatnya. Fa'ilam yasjudul imam, kalau imam tidak sujud, lam yujzi' lil ma'mum ayasjud. Tidak diperbolehkan bagi makmum untuk sujud. Nah, ini jelas, tidak boleh makmum tiba-tiba dia mendengar imam baca ya, wasjud waqtarib. Ternyata imam ruku. Lalu makmum sujud, tidak boleh. Dia harus mengikuti imam. Fa in sajada batalat salatuhu. Nah, lagi-lagi ya. Kalau ya, makmum itu lalu kemudian sujud, batal salatnya. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang tahu imam membaca ayat tersebut, ayat sajadah. Karena dia di belakang, dia mengira imam melakukan sujud tilawah. Sedangkan yang di depan tahu bahwa imam ruku. Yang di belakang dia tidak tahu. Kemudian dia sujud tilawah. Padahal imam hanya ruku saja. Walakin yustahabu ayasjuda idza faragha minas shalah wa la yata'akkad. Tetapi dianjurkan bagi orang yang tadinya tidak sujud untuk sujud setelah selesai sholat. Wala yata'akkad, dan tidak dianggap suatu yang penting. Ya, ini juga yang ya menjadi keheranan kita ya. Sedangkan di awal tadi dikatakan sudah batal, tapi disuruh kemudian anjurkan sujud kalau sudah selesai sholat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Allah yang lebih tahu. Walau sajadal imam walam ya'lamil ma'mum, seandainya imam sujud tilawah, makmum enggak tahu, hatta rafa'al imam ra'sahu minas sujud, hingga imam sudah bangkit kepalanya dari sujud, fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi, maka hukumnya dia ma'dzur, diberi udzur, dimaafkan. Ya, dimaafkan dari ya, tidak mengikuti imam. Nah, ini ya. Ini tadi sudah jelaskan, kalau di awal tadi batal. Ternyata di sini ma'dzur. Wala yajuz ayyasjuda. Maka dia tidak perlu untuk sujud. Ya, ini selesai, dia tahu bahwa tadi ada sujud tilawah, kemudian dia mau sujud, nggak perlu. Walau alima wal imam ba'du fis sujud, kalau dia tahu ya ketika dia imam baru saja sujud, wajib sujud, maka dia pun ikut sujud. Walau hawa ila sujud farafa'al imam wa huwa fil hawi rafa'a ma'ah walam yudzi sujud. Kalau seseorang hendak sujud dalam keadaan hendak turun sujud,
Lalu tiba-tiba ya, baru dia akan sujud, ternyata imam sudah naik. Dia sedang sujud, imam baru naik. Baru mengangkat kepalanya. Maka kata imam rafa'amahu, dia balik lagi angkat kepalanya. Walam yujzi sujud. Ya, dia tidak perlu ya, sujud. Wa kadad dhaif, demikian pula hukumnya bagi orang yang lemah, yakni lemah dalam gerakan-gerakan sehingga gerakan salatnya terlambat. Alladhi hawa ma'al imam, yang mana dia tadi sudah bergerak bersama imam, mau sujud sudah bergerak bersama imam, tapi dia lambat, dhaif. Idza rafa'a al-imam qabla bulughi dhaif ila sujud. Ketika dia hendak sujud, imam sudah sujud, lalu kemudian imam sudah naik lagi sebelum orang yang dhaif itu ya, jidatnya, dahinya menempel ke tempat sujud. Kenapa li sur'atil imam? Karena imam yang cepat. Wabit il makmum, dan makmum yang lembet. Ya, makmumnya terlambat. Yarji' ma'ahu wa la yasjud. Maka hukumnya kata imam, balik lagi dia. Enggak usah sujud. Nah, kalau lambat baliknya lagi saja sudah lama juga, ya. Nah, ini bagi orang yang dhaif, disamakan dengan orang yang mau sujud tapi dia terlambat bersama imam. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman, adapun apabila orang yang salat itu dalam keadaan makmum, fala yajuz ayasjuda li qiraati nafsihi, maka enggak boleh dia baca ayat sajadah lalu dia sujud untuk dirinya sendiri, enggak boleh. Yang lain tidak sujud karena ikut imam, dia sujud sendiri. Ya, ternyata dia baca sendiri. Nah, ini tidak boleh. Wala li qiraati ghairi imamihi, dan juga enggak boleh dia ya sujud karena mendengar ya orang lain, ya. Bukan imam yang dibaca, yang didengarkan. Fa in sajada batalat salatuhu. Kalau dia sujud batal salatnya. Nah, ini kembali lagi ijtihadnya al-Imam An-Nawawi, ya. Wa yakrahu lahu qira'atus sajadah wa yakrahu lahu isgha' ila qira'ati ghairi imami, dan dimakruhkan ya bagi makmum membaca ayat sajadah, dan dimakruhkan wa yakrah lahul isgha', dimakruhkan dia untuk memperhatikan, mengalihkan pendengarannya kepada selain dari imamnya. Nah, ini mungkin di masjid yang berdekat-dekatan. Kadang-kadang ada masjid yang terlalu dekat, atau masjid yang speakernya mengarah kepada masjid yang lain, sehingga ya, orang yang lagi sholat di sana, imamnya tidak terdengar sendiri, tapi imam yang lain terdengar karena speakernya terlalu besar. Ya. Nah, ini mungkin dia mendengar isi imam yang di sana membacanya ayat ini, ya. Sedangkan imam yang dia ikuti tidak terdengar suaranya, ya. Bisa jadi itu ada, ya. Maka tetap ya diusahakan ya untuk tidak mendengar dan tetap konsentrasi mendengar imam yang ada di masjid yang dia sholat di sana. Dan inilah pasal yang ke-43 ya, yang merupakan pasal tentang aturan-aturan dalam sujud tilawah yang ditulis ya, dan dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita benar-benar mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya, syukran. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pada saat sudah memberikan penjelasan dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran
yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar bersama-sama yang akan dipandu oleh Al-Ustaz untuk pembacaan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-27. Nah, silakan untuk ikhwan sekalian, ya, kami ingatkan kembali tilawah khusus ikhwan. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Bapak Kadafi. Bapak Khadafi di mana? Lenteng Agung. Di Lenteng Agung. Silakan Pak Khadafi. Ayat yang ke-27. Itu ya. Walaqad ya, Mas? Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Bagus. Ya. Iya, bagus sekali bacaannya ya. Untuk ikhwan dari Khadafi, Lenteng Ikhwan Agung. Khadafi ya. Khadafi. Di Khairan. Lenteng Wah, Agung. jazakallah. Iya. Oh iya. Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz, makasih. Baik. Iya. Baik, ya. Ya, syukran jazakallahu khair Pak untuk Khadafi ya. Pak Khadafi yang berada di Lenteng Agung, ya. Hingga ayat yang ke-28. Bagus, Ustaz? Bagus Bacaannya bacanya, bagaimana? alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan telepon kedua melanjutkan dari bacaan Pak Khadafi ayat yang ke-29. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kembali ya Pak Untung. Untung terus nih udah dapat ya. Bisa masuk terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, masuk terus. Pak Untung di Pondok Ungu ya. Iya. Silahkan Pak Untung. Mana layar, Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ Yusuf. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق Ilal haqqi wa ila, ada wawnya itu jangan ditinggal ya. ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Iya, barakallahu fiik ya. Ya, Pak Untung ya ketika membaca ikhfa ya iqlab sama dua harokat ya. Jangan ada yang terlalu pendek, ada yang panjang pas ya. Nah, begitu. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan silakan. Sementara Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Oh iya. Oh, ya. Nah,
Pak Untung di Pondok Ungu hingga ayat yang ke-30 dan itu perlu pembiasaan saja. Nah, Dari panjang pendeknya sama rata Sama, dari ya. mad asli tadi ya, yang atau gunahnya tadi Iya, ya, gunanya. yang dibaca itu harus dibiasakan dan harus sering ya kita untuk mengetahui sama atau tidaknya. Baik, untuk selanjutnya ayat yang ke-31. Silahkan untuk telepon ketiga. Silahkan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Rubai dari Batang. Masya Allah. Pak Rubai Pak di Batang. Rubai muncul lagi. Alhamdulillah. Ya. Ya. Silahkan Pak Rubai. Ayat yang ke-31. Ya. Kita belajar lagi nih Ustaz, mohon bimbingannya. Iya, Pak. Silakan Pak. Ayat 31 ya. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa Da'iya, da-nya ada alif di sana, Pak ya. Panjangkan 2 harakat. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum. Apa lagi? min dunubikum wa yughfirkum min azabin alim. Iya, bagus. Wa man la yuhibbu Hurufnya jim, Pak. Hurufnya jim, bukan ha. Wa man la yujib. wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Pak Rubai. Pak Rubai ya di Batang ya. Masya Allah ya. Ada guru tuh di sana. Iya, terus semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya bisa lebih baik lagi nanti ya. Iya. Di sana masih belajar dengan guru kan Pak ya? Gimana Ustaz? Di sana masih belajar dengan guru ada Bapak? Cuma lewat televisi. Oh, gitu. iya. Masya Allah. Ya, terus berusaha Pak ya, memperhatikan setiap pelajaran-pelajaran yang Bapak dapati ya, kemudian dipraktekkan ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik di Batang ya. Di Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan ya Jawa Tengah dekat. Berarti dekat dengan Pekalongan, Semarang gitu ya. Banyak. Nah, ya, banyak Batang, para dai di Semarang, sana ya. Pekalongan, betul. Ya. Ya. Insya Allah jika ingin cari guru ngaji yang ini banyak saja di Banyak sana. di sana, insya Allah. Tempat-tempat yang. Ya, ada pertanyaan Pak Rubai? Silakan. Pertanyaan Ustaz, kalau tiap hari baca Al-Quran dengan surat itu saja, gimana Ustaz, boleh enggak? Dengan surat apa? Itu saja. Itu saja. Iya, dengan surat itu saja tentu bosan kan Bapak ya? Ya maksudnya boleh Pak enggak? Iya, dalam masalah boleh atau tidaknya ya boleh, tidak mengapa. Ya. Asal jangan membatasi bahwa saya hanya membaca surat ini saja, tidak boleh ya. Karena Al-Qur'an itu 30 juz ya. Tidak boleh hanya membaca misalnya malam tertentu surat ini saja yang saya baca, yang lain enggak saya baca. Nah, itu tidak boleh ya. Harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu 30 juz dan semuanya sama dibaca, mendapat pahala satu hurufnya 10 kebaikan-kebaikan ya. Ya. Baik. Cukup, Pak? Halo? Putus ya. Iya, Pak Rubai Rubai, di ya. Batang, Jawa Tengah ya. Tadi hingga ayat yang ke 32. 32 ya. Ya, 6. Tinggal sedikit lagi ya, tinggal 4 ayat lagi. Bagi Anda yang ingin mencoba tilawah di surat Al-A'qaf ini ayat yang ke-33. Ya, 6. Halo. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Abu Khalila di Palembang, Ustaz. Abu Khalila di Palembang, insyaallah. Silahkan Abu Khalila. Ayat yang ke-33. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. Tasdid ayyuhyiyal. Ya. Ayyuhi, oh ya. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت. Mauta dibaca dua harokat ya. Mauta saja. Iya, coba diulang lagi. Walam ya'ya. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. Bagus. بلى إنه على كل شيء قدير. Iya. ويوم يعذر. Konsentrasi. Ya, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم Takfurun. Kaf ya. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus ya. Bacaannya alhamdulillah ya. Tinggal perlu terus berkonsentrasi ya, dan semoga Allah tambahkan semangatnya ya, dan ilmu tentang bacaannya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Ada pertanyaan silakan. Ada, Ustaz. Ya, Iya. silakan Bu Lina. Batasan untuk perempuan itu kalau itu tahsin itu gimana, Ustaz? Batasan kuat suaranya gitu kalau di rumah tuh. Gitu. Kalau baca Quran gitu ya. Ya, untuk perempuan itu. Ya, sebatas terdengar oleh dirinya dan yang ada di rumah saja. Ya. Oh, Tidak perlu sampai keluar rumah ya. Apalagi speaker saja. Apalagi pakai speaker. Oh iya. Ya. 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 Ya, itu aja, Ustaz. Taib ya. Ustaz, syukran, Ustaz. Afwan, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Khalila yang berada di Palembang. Tadi beberapa yang mungkin bisa dikoreksi saja Iya, betul. dari bacaannya. Mudah-mudahan terus ya untuk Abu Khalila belajar ya, lebih semangat lagi dan didampingi dengan guru yang lebih mahir. Baik, untuk selanjutnya satu ayat terakhir dari surat Al-Ahqaf ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Oh, mungkin ditinggalkan. Tidak. Wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, ini ada delay suara. Dikecilkan Pak volume televisinya. Putus. Terputus ya. Insyaallah. Sayang sekali. Silakan diberikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa atau pendengar di satu ayat yang terakhir surat Al-Ahqaf ini yang mencoba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bapak Edi di Riau. Ya, Siak Riau, Pak Edi, Masya Allah. Pak Edi, ahlan, silakan. Ayat terakhir, ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل Ulul azmi. Coba azmi. Zai. Huruf zai ya. فاصبر كما صبر أولو العزم من Ulangi lagi. Zai. Az. Harus ada padanya ya, sifat-sifat hurufnya. sabara ulul almi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Cukup. Barakallahu fiik ya. Pak Edi disiak ya. Siap, Tadi catatannya huruf zai-nya ya. Huruf zai harus terus di murojaah ya. Huruf itu adalah diantara huruf safir. Makanya harus ada az ya, az ulul azmi ya, begitu cara membacanya ya. Dan jangan dikolkolahkan Ustaz ya. Ya, jangan dikolkolahkan ya. Atau jangan ditahan almi al, nah, tidak keluar az ya. Begitu ya. Iya. Ya, baik, ada pertanyaan Pak Edi? Ya. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Siak Riau, jazakallahu khair, sudah menyelesaikan ayat terakhir dari surat Al-Ahqaf tadi. Nah, selanjutnya masih ada waktu ya kita untuk interaktif tilawah Al-Quran. Kita berlanjut di ayat yang di surat Muhammad. Ya, silahkan surat Muhammad, surat nomor urut yang ke-47 saja. Nah, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibrahim di Bone. Pak Ibrahim di Bone, Masya Allah. Silahkan Pak Ibrahim di Bone. Sudah siap ayat yang pertama surat Muhammad? Iya. Iya, silahkan Pak Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا Taba'ul ba, bukan bi ya Pak. Coba ulang lagi. Zalika. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. Coba taba'u ya. Bagaimana Pak? Ya, bukan tabi'u. Tadi tabi'u lagi ya. Taba'u. وأن الذين آمنوا Ya. وأن الذين
Iya, betul. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم Iya, bagus. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Iya, barakallahu fiik. Ibrahim. Ya, Pak Ibrahim ya, bagus ya bacaannya ya. Bagus bacaan. Cuma agak keliru aja harokatnya mungkin ya. Iya tadi ya di Perlu konsentrasi Pak ketika membaca ya Pak ya. Ya, baik Pak Ibrahim, ada pertanyaan? Enggak ada Pak Ustaz. tidak Iya, ada. tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan Allah menambah semangat Pak Ibrahim untuk terus mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Amin. Amin. Iya, baik. Sekarang jazakallahu khair ya untuk Pak Ibrahim yang berada di Bone. Boleh. Nah, baik hingga 3 ayat tadi telah dibacakan ya oleh Pak Ibrahim. Silahkan selanjutnya ayat yang keempat di surat Muhammad ini. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suaranya sangat besar sekali ya untuk monitor radio atau televisinya di belakang. Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Iya ya, Iya, sudah. sudah ya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi. Masya Allah. Abu Fadil ya, Jambi, di ya. Jambi. Silahkan Abu Fadil. Sudah siap ayat yang keempat, ayat surat Muhammad. Surat Muhammad ya Ustaz ya. Iya. Lihat di layar kaca silakan. Surat Muhammad. Surat berapa tuh Ustaz? 47. 47 ya. 47. Televisi bisa lihat Pak, silakan. Kali radio mungkin. Jambi nggak sampai Ustaz. 47. Ayat ke 5. Ayat keempat. Ayat keempat ya. Mohon maaf, ayat keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza atakhantum. Coba lihat itu huruf sa, bukan huruf ta ya. Askhan. hatta idza athkhantumuhum fashaddul wasa. Harokatnya dengan dhammah fasyuddu. Syuddu bukan fathah, dhammah. hatta idza athkhantumuhum fashaddul wasaq. Iya, bagus. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها Iya. ذلك ولو يشاء الله Walau yasha 5 harokat mat wajib ya. الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم Liyabluwa ba'dakum. ولكن ليبلو بعضكم ببعض Iya. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus Pak bacanya Pak ya. Cuma Bapak jangan terlalu terburu-buru ketika membaca ya. Nah, santai saja Pak ya. Mau bertanya Ustaz, Iya, silakan. Silakan. kalau napasnya tidak bisa sampai Ustaz, boleh dipotong-potong setiap kata apa gimana Ustaz? Kalau napasnya tidak sampai ya baca semampunya yang dia sampai ya. Akan tapi ya, hendaklah dia mengetahui ya di mana letak ya yang sesuai untuk berhenti dengan maknanya ya. Nah, kalau tidak tahu dia harus dibimbing oleh seorang ustadz, seorang guru yang faham. Sehingga nanti dia akan mengatakan kamu napasnya nggak kuat sampai sini ya lebih baik ya nanti mulai lagi dari sini dan begitu seterusnya
Ya, begitu ya, Pak ya? Ustaz ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ya. Bapak yang berada di Jambi, ya, barakallahu fiik. Semoga tilawah yang diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Hingga ayat yang ke-6 dari surat Muhammad tadi, silahkan. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan. Ayat yang ke-7. Nah, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ammar di Sulawesi Barat. Pak siapa? Ahmad. Ammar. Oh, Ammar. Ammar di Sulawesi Barat. Mohon maaf Pak ya. Silahkan Pak Ammar, ayat yang ke-7 dari surat Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'mal Wa adalla. Ulang lagi. Walladzina kafaru. walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum. Iya. Dzalika bi annahum Bi annahum tasydid. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Ya, dengan Pak Bapak Ammar. siapa? Pak Ammar ya. Iya. Pak Ammar dalam pengucapan huruf isti'la, huruf-huruf yang tebal ya. Ini kelihatan masih kurang ya. Perlu dibiasakan ya, Pak ya. Huruf-huruf yang tebal ya seperti to, do, itu dibaca dengan tebal ya. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, Pak Ammar? Ya, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, insyaallah Pak Ammar, semoga diberkahi untuk Pak Ammar dan terus semangat ya untuk Pak Ammar untuk belajar membaca Al-Qur'an supaya lebih sempurna dan lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya ayat yang ke-10 ya. Ya, baik, mungkin kita cukupkan dulu saja ya untuk tilawahnya dari surat Muhammad ini hingga ayat yang ke-9. Baik, selanjutnya kita akan ajukan terlebih dahulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa. Yang pertama Ustadz, ya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid tapi imamnya sholatnya cepat Ustadz? Contohnya sholat isya. Nah di rakaat ketiga dan keempat itu kan disirkan. Kami sebagai makmum belum selesai membaca Al-Fatihah tapi imamnya sudah ruku. Nah bagaimana Ustadz? Apakah harus kami cepat membacanya tapi kurang sempurna tajwidnya atau bagaimana Ustadz? Iya. Membaca di dalam sholat, baik itu Al-Fatihah atau surat yang lain, diusahakan untuk membaca dengan tartil. Ya. Memang terkadang ada perbedaan antara suara jahriyah dengan suara sirriyah. Nah, karena itulah ketika seseorang tahu bahwa imamnya ini ketika membaca sirriyah lebih cepat daripada membaca jahriyahnya, maka dia pun mengikuti kebiasaan si imam tersebut, ya. Kecuali apabila kecepatannya tidak lazim, tidak lazim. Artinya tidak lazim yaitu tidak bisa diikuti oleh kita. Kita yang membaca, kita sudah cepat nih membacanya, ya.
Tapi dia ternyata lebih cepat lagi. Ini yang dikatakan tidak lazim. Ya. Nah, karena itulah terkadang ada orang yang lebih cepat, itu bukan karena dia membaca dengan lisannya, tapi membaca dengan hatinya. Tentu dengan hati akan lebih cepat lagi. Ya, karena hitungan hati itu bukan lagi hitungan yang diucapkan oleh kita. Dia sangat cepat sekali. Bisa lebih cepat daripada pikiran seseorang. Nah, karena itulah bagi Anda yang menjadi makmum, ketika mengetahui bahwa imam ini ketika membaca surah yang sirriyah ternyata lebih cepat, maka antum mengimbanginya. Ya, ingatlah bahwa imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Ya. Kecuali tadi kalau memang itu telah melampaui batas, terlalu cepat sekali, kita tidak bisa mengikutinya. Nah, ini berarti kita perlu memberikan atau DKM yang perlu memberikan teguran kepadanya supaya diperbaiki agar lebih baik lagi. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ada juga kasus dia membaca surat Al-Fatihah atau apa gitu ya. Dia gerakannya terlambat, tapi sebenarnya imam itu bacaannya sedang. Tapi dia ingin menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya hingga sampai dia imam itu bangun dari ruku lagi, tapi dia belum juga ruku. Nah, bagaimana saat ini? Ini gulu namanya. Berlebih-lebihan dalam mengkhusyukkan dirinya sendiri, ya. Tidak. Yang perlu kita perhatikan adalah kita mengikuti imam, ya. Kita belum selesai misalnya membaca Al-Fatihahnya, baru ghairil maghdub, ternyata imam sudah ruku, ya sudah kita ikuti ruku. Ya. Kita ikuti ruku. Tidak boleh kita menjadi makmum maunya kita sendiri. Lebih baik kita sholat sendiri saja. Ya, kalau mau sholat sendiri kan. Mau menjadi makmum berarti harus ikut. Ya. Terkadang ada orang yang sujudnya dipanjang-panjangkan. Bukan panjang, dipanjang-panjangkan. Ya. Dan ini adalah suatu kekeliruan. Nabi SAW memang mengatakan kepada kita bahwa sedekat-dekat hamba kepada Rabb-nya yaitu waktu sujud. Maka perbanyaklah sujud. Ya. Silakan perbanyak sujud ketika kita sholat sendiri. Ya. Bukan ketika kita berjamaah, bukan. Berjamaah ya kita ikut imam. Ya. Berjamaah kita ikut imam. Bagaimanapun kita adalah makmum, maka kita harus ikut imam. Jangan imamnya sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud lama. Atau bahkan ada imam sudah assalamualaikum, dia masih tahiyat sendiri. Yang lain sudah ada yang zikir, dia masih tahiyat juga. Ya, ini gulu. Ya, berhati-hatilah. Ya. Iyyakum wal gulu. Ya. Hati-hati kalian dari perbuatan gulu. Ya. Tidak boleh. Ya. Karena akan merusak hati orang yang melakukannya. Dia akan menjadi ujub kepada dirinya sendiri. Ya. Dia akan merusak amalnya. Amal apa yang dia rusak? yakni amal menjadi pengikut, ittiba kepada imam. Karena dia menjadi makmum, dia harus ittiba kepada imam. Bukan dia maunya sendiri. Ya. Sehingga sering terlambat. Ya. Nah, tidak seperti itu. Silakan kalau antum mau sholatnya yang lebih panjang, maka sholatlah. Ya. Ketika bersendiri, sepuas-puasnya. Sujudnya mau dilamakan, sepuas-puasnya, silahkan sujud selama yang ia mampu. Ya. Rukuknya juga demikian. Silahkan. Ya. Tapi jangan menentukan diri sendiri. Karena ada orang yang menentukan. Dia sujud yang paling lamanya sujud terakhir saja. Ah, ini malah, perkara baru lagi saja. Nah, ini harus ada dalil. Kenapa harus yang terakhir? Ya, nggak ada ketentuannya dari Nabi SAW bahwa sujud terakhir itu harus panjang lebih daripada yang lain. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW itu ketika sholat tahajud, dia berdirinya lama, lalu rukunya hampir sama dengan berdirinya yang pertama tadi. Kemudian sujudnya lebih lama dari hampir sama dengan yang berdirinya tadi.
Nah, itu berarti itu baru rakaat yang pertama kan? Subhanallah. Ya. Semakin ke belakang justru semakin ringan. Jadi yang awal itu Nabi panjangkan. Ke belakangnya semakin ringan, semakin sedikit. Seakan-akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita ya seperti orang yang sedang melakukan olahraga. Ya. Nabi SAW ketika malam bangun, beliau sholat sunnah 2 rakaat dulu. Yang ringan. Ya ringan. Ya. Nah, bagi kita pemanasan. Iya. Nah, ya. Kemudian masuk intinya dia sholat panjang. Lalu kemudian berakhir dengan semakin sedikit. Ya. Seperti orang sedang melakukan peregangan ya, pada otot-ototnya. Ya. Begitu cara sholat Nabi SAW. Sehingga apa? Itu menjadi kesehatan buat kita sekalian. Walaupun itu bukan tujuannya. Tujuan kita tetap mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi juga perlu dipahami Ustaz ya, ketika sholat berjamaah itu bukan yang dilarang itu bukan saja mendahului Ustaz ya. Bukan. Tapi juga telat. Menyamakan saja nggak boleh. Menyamakan dan telat ya. Terlalu lambat juga tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi harus dipahami ya. Iya. Jadi bukan hanya mendahului saja yang tidak boleh ya. Ya, baik. Alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Ustaz ya, mudah-mudahan menyimak tadi yang bertanya dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Winardi di Tebo. Tebo di mana nih? Ya, saya tidak tahu. Ya Ustadz, apakah anak dan istri saya mendapatkan pahala setiap saya membaca Al-Quran Ustadz? Karena merekalah yang mengajari saya membaca Iqra hingga saya bisa membaca Al-Quran. Iya, Insyaallah. semua yang mengajarkan kepada kita, dia dapat bagian pahalanya. Semua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan ya oleh kita kepada yang lain, lalu dia menjadi manfaat, maka kita dapat bagian pahalanya. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat manusia. Dan Allah mengatakan, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapapun berbuat sekecil apapun kebaikan, dia akan dapat pahalanya. Dan ini termasuk jariyah. Ilmu yang bermanfaat termasuk jariyah. Artinya apa? Terus mengalir pahalanya. Ya, dan merupakan kebahagiaan bagi orang-orang. Karena itulah ya, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mengajar dan yang diajarkan. Wallahu a'lam. Nah, ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ya ada pertanyaan tidak sebutkan nama tempatnya ya Ustaz, bagaimana cara membaca surat Ibrahim ayat yang kedua? Surat Ibrahim surat ke 14 ya. 14. Sudah dapat? Sudah Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Ya, itu cara bacanya ya. Mungkin dilanjutkan apa gimana? Kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, ila siratil azizil hamidillah ya. Kalau disambung dengan ayat sebelumnya. Begitu maksudnya. Mungkin atau disambung dengan ayat selanjutnya? Ya, bisa jadi kalau mau disambung dengan ayat ketiga maka diberi nun wiqayah. Iya. Hamidillah langsung saja ya. Iya, kalau itu disambung seperti itu. Seperti biasa. Ya seperti itu mungkin ya. Ini tidak ditanyakan apanya yang ditanyakan, yang mudah-mudahan dapat difahami juga bagaimana cara membaca di surat Ibrahim ayat yang kedua tadi. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan kembali dari Mulyadi di Belo Laut, Bangka Barat.
Ya Ustadz, di tempat ana sulit sekali mencari guru yang mengajarkan tajwid Ustadz. Jadi ana selama ini hanya belajar dari rojak saja ya di televisi yang disimak ya setiap Selasa malam Rabu ini. Apakah ana salah Ustadz jika hanya mencukupkan belajar di TV saja? Ya, ikhwan fiddin, a'azakumullah. Suatu kebahagiaan bagi seseorang dalam hidupnya apabila dia mendapatkan seorang guru, seorang yang mengajarkan kepadanya kebaikan. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau dalam perjalanan bersama Rasulullah berhijrah. Beliau berjalan bersama Rasulullah, lalu ada seorang bertanya, karena dia kenal dengan Abu Bakar, siapa orang di belakangmu? Maka kata Abu Bakar, hadits tariq, yang di belakang saya adalah penunjuk jalan. Masya Allah. Ya, karena waktu itu Abu Bakar sedang dalam keadaan bersembunyi bersama Rasulullah, dikejar oleh Quraisy, sehingga dia tidak mau menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi menyebutnya hadits tariq. Ya, ini yang di belakang saya adalah penunjuk jalan. Ya. Dan benar Nabi SAW adalah seorang yang menunjuki jalan ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Maka bahagia ketika kita mendapatkan guru. Akan tapi di zaman sekarang, Masya Allah, banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak pandai mensyukuri kehadiran orang yang berilmu. Bahkan ada orang-orang yang zalim, mencaci, memaki, menghina orang yang berilmu tersebut. Nabi kita melarang, la tasubuddik, jangan kalian mencela ayam. Ayam berkokok itu dilarang dicela. Kenapa? Karena dia membangunkan orang untuk sholat. Bayangkan Nabi melarang kita mencela ayam, ya, yang suka membangunkan sholat. Itu baru orang yang suka, binatang yang suka membangunkan sholat saja tidak boleh dicela. Bagaimana dengan orang yang selalu mengajarkan ilmu, duduk di majelisnya, ya, mengajarkan bacaan Al-Quran, ya. Sementara ada orang yang tidak punya atau sulit mencari seorang guru. Sementara ada orang yang di sampingnya, di dekatnya, tidak jauh darinya ada seorang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, tapi dia tidak mau hadir, dia tidak mau duduk di majelisnya. Dia tidak mau belajar darinya. Ada dua, kata Rasul, kata para ulama, ada dua hal yang menghalangi seorang dari ilmu. Yang pertama, istikbar. Yang kedua, istihya. Yang pertama, orang sombong. Orang sombong tidak bisa dia mendapatkan ilmu karena kesombongannya. Yang kedua, istihya, orang terlalu malu, terlalu minder, mau belajar ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan nanti, saya ketahuan nih, ketahuan saya kebodohannya. Malu dia kalau dikatakan orang lain bodoh. Padahal tidak perlu kita malu kalau kita bodoh. Karena apa? Karena memang kita asalnya bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Enggak ada ilmunya apa-apa, enggak ada. Enggak tahu apapun. Kita asalnya bodoh. Karena itu tidak apa-apa kalau orang mengetahui kita bodoh, tidak apa-apa. Asalkan kita mau belajar. Jangan kita sudah tahu kita bodoh, kita pelihara kebodohannya. Kita jaga kebodohan kita dengan cara tidak mau duduk di majlis. Kita belum bisa baca Al-Quran, lalu kita tahu ada majlis yang mengajarkan Al-Quran, tapi kita lari.
Bukannya duduk, belajar, tapi lari. Menghindar. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain, seperti penanya tadi, ya, kesulitan mendapatkan guru. Ya, kesulitan mendapatkan guru. Maka solusi bagi orang yang kesulitan di daerahnya tidak ada guru, tidak bisa tidak, dia harus rihlah. Apa itu rihlah? Mengadakan perjalanan. Ya. Bawa bekalnya. Ini yang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau memang di daerahnya tidak ada yang bisa mengajarkan, dia rihlah. Kalau dia tidak rihlah, satu kampung itu pilih salah satu dari pemudanya. Ada pemudanya yang berusia belasan tahun, ya, bekali dia, beri dia bekal yang cukup, ya, beri ongkos yang cukup, ya, disuruh dia menuntut ilmu ke tempat yang dia tuju, ya, hubungi para asatidz, mungkin asatidz di Roja, ya, tanya daerah mana yang bisa menitipkan anak-anak pemuda-pemuda kami untuk belajar. Kami ingin titipkan, ya, mereka. Insya Allah tidak berapa lama, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Ya, setidak-tidaknya dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengetahui hukum-hukum Islam. Ya, setidak-tidaknya dia bisa mengajarkan kepada kita wudu, sholat, dan hal-hal yang penting dalam kehidupan beragama kita. Mungkin setelah 5 tahun dia akan kembali berikan tempatnya untuk mengajarkan ilmu. Falaula, ya, sebagaimana Allah perintahkan, ya. Falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din. Ya. Pilih orang-orang untuk apa? Untuk memperdalam agama. Kalau memang di tempat itu tidak ada orang yang bisa kita duduk di majelisnya untuk kita dapati ilmunya. Ya. Bawa 2 orang atau 3 orang. Beri dia, ya, biaya ongkosnya selama dia dalam bepergiannya. Sehingga akan pulang dan kemudian akan menjadi bekal buat warga di kampung tersebut. Sehingga tersebar ilmu, tersebar Al-Quran dan Sunnah di tempat tersebut. Itulah yang menjadi solusi, tidak bisa tidak, ya, bagi daerah atau tempat yang tidak memiliki, ya, orang-orang yang dapat memberikan atau dapat duduk di majelis ilmu dan mengajarkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, baik, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz, ya, demikian untuk penanya dan mudah-mudahan motivasi untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari penanya di Papua, Ustaz ini. Mengenai sujud tilawah. Ya Ustaz, sujud tilawah itu dilakukan saat selesai sholat atau di saat kita terlewatkan satu ayat dalam sholat? Sujud tilawah ini mungkin tanya sujud sahwi, ya, mungkin. Ini ya. Tapi yang ditanya sujud tilawah. Sujud tilawah malah. Sujud tilawah itu artinya sujud ketika kita baca Al-Quran. Baik baca Al-Qurannya ketika dalam sholat atau di luar sholat. Nah, itu namanya sujud tilawah. Maka ketika dalam sholat kita lewat ayat sajadah, kita disunnahkan. Bukan wajib, ya, sunnah. Bagi yang mau mengerjakannya, dia dapat pahala. Bagi yang tidak, dia tidak berdosa. Itu sujud tilawah. Adapun sujud sahwi, itu sujud karena kita lupa dalam melaksanakan sholat. Ya, demikian. Iya, nah. Ya, baik, sekian terakhir. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ikhwan di Keramat Jati. Ustaz, bagaimana cara membaca ayat terakhir dari surat Asy-Syams? Wala yakhafu uqbaha. Surat Asy-Syams. Asy-Syams. Iya.
menurut Wala riwayat yakhafu Hafiz uqbaha. an Asim, ya. Seperti itu ya. Hmm. Tidak sulit, tidak Tidak ada yang sulit, goreng ya. iya. Dibaca 2 harokat ya. Kadang ada imam mungkin karena kebiasaannya di akhir itu panjang, akhirnya dipanjangkan. Iya, betul. Ya tidak ya, tetap 2 harokat. Wala yakhafu uqbaha. Nah, 2 harokat saja ya, tidak dilebihkan. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya, cukup panjang pertanyaan sebentar ya. Ya Ustaz, Ana memiliki nafas yang pendek saat membaca Al-Quran dan juga nafas yang pendek saat membaca Al-Quran dan juga belum mengerti bahasa Arab. Nah, sekarang sedang mengikuti tahsin, yaitu memperbaiki makhraj dalam membaca Al-Quran. Namun, saat membaca Al-Quran sering tidak sampai pada wakof yang telah ditentukan. Bila mengikuti wakof, saya seringnya tidak kuat nafasnya Ustaz, sehingga terpenggal-penggal. Nah, bagaimana solusinya mengenai hal ini Ustaz? Ya, bagi pemula, saya menganjurkan untuk membaca dari belakang ya. Misalnya baca surat An-Nas, tentu napasnya pendek-pendek itu. Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Dan juga kepada para guru yang mengajarkan para pemula, hendaklah mengetahuinya ya. Jangan dia memulai dari Al-Baqarah ya. Jangan memulai dari Al-Baqarah karena ayatnya ada yang panjang-panjang ya. Jadi hendaklah diajarkan dari belakang, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, ya pendek-pendek. Sesuai dengan nafasnya. Ya, karena ini tadi dikatakan dia masih pemula, ya karena belum terbiasa membaca Al-Qur'an sehingga dia merasa nafasnya pendek ya. Karena belum terbiasa. Ya, insya Allah kalau dia sudah terbiasa nanti akan meningkat. Ya. Meningkat sama seperti orang berlari misalnya. Mungkin di awal-awal berlari dia hanya mencapai ya nggak sampai ya, setengah kilo sudah terengah-engah dia ya. Tapi kemudian berlatih lagi, terus berlatih lagi dan begitulah seterusnya ya. Ketika membaca Al-Qur'an pun demikian ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir saat ini kesempatan malam hari ini ya, waktu yang sebentar lagi mau habis. Ada pertanyaan dari Mas Joko ya di Muara Enim, Mas Ciko atau apa ini ya? Ya Ustaz, bagaimana cara atau tips supaya hafalan kita tidak cepat lupa, terutama panjang pendeknya Ustaz katanya. Panjang pendeknya, kadang-kadang katanya jika membaca itu suka lupa ini panjang apa pendek kayak gitu. Iya, bagus ya. Untuk mengetahui ya, yang pertama bahwa kita dalam menghafal itu harus didasari dengan semangat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hendaklah kita menampakkan hafalan kita terlebih dahulu di hadapan seorang ustadz, seorang guru. Ya, menampakkannya itu bisa sekali sampai mungkin 10 kali. Agar kita bisa tahu di mana letak yang kurang dari bacaan kita. Bisa jadi ada yang bisa melebihinya. Ya, sampai dia setiap membaca tidak ada lagi kesalahan. Ya. Jadi begitu caranya. Pertama baca terlebih dahulu, mungkin sekali, diulang lagi 2 kali, sampai 10 kali. Baru kemudian dihafal. Ya. Baru kemudian setelah dihafal, dia tampakkan hafalannya di hadapan ustadz, di hadapan guru. Sehingga kalau ada yang keliru hafalannya, maka akan dibenarkan. Dan memang akan berat sekali kalau dia langsung menghafal, ya, lalu kemudian langsung setorkan kepada guru. Padahal dia belum pernah ditampakkan bacanya benar atau tidak. Ya. Dan risikonya dia harus banyak mengulang sambil mengingat hafalan. Dan ini sangat berat. Ya, karena itu yang terbaik dia baca dulu. Dia setelah baca, tidak ada yang salah lagi, baru kemudian dia menghafal bacaan tersebut. Ya. Sehingga tidak
melakukan pekerjaan 2 kali, hanya sekali saja. Sekali setelah selesai dia sudah bagus bacaannya, maka kemudian pekerjaan kedua adalah menghafalkannya. Sehingga hal ini ya akan menghemat waktu. Ya. Dan insya Allah tidak ada kekeliruan lagi panjang pendeknya dan lain-lainnya. Kenapa? Karena sudah dibetulkan waktu melihat mushafnya. Dan begitulah caranya ya, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu